विद्या, ये क्या हो गया प्रियल को? क्या हो गया? कब से आंख नहीं खोल रही है। बच्चे, अरे चख ली थी खाने को। खाने को चख। बीवी की गलती की वजह से आपकी मैं उसे संभालूंगी। सामने से कौन आया था पता है? परिधि। माँ जी, आप ये 20 लाख रुपए करेंगे। ठीक है। Paradi bersama Mona menyiapkan makanan untuk Gopi, Kokila, Sona, Tolu, anak-anak, dan Urmila. Mona berteriak, kamu tidak bisa menyiapkan begitu banyak makanan dan akan memesan dari Dabawala. Urmila menikmati makanan dan mengatakan Pari menyajikan makanan untuk kalian setelah waktu yang lama. Tolu mengatakan aku tidak ingin bergabung dengan bisnis ayah dan tidak ingin tinggal di sini. Kokila mengatakan kamu adalah anak sulung dari rumah ini dan berhak untuk tinggal di sini. Mona membawa Poris. Sona mengatakan bahwa aku tidak dapat memiliki lebih banyak karena aku merasa mual dan pusing. Kokila meminta Dokter Krishna untuk memeriksanya. Dokter Krishna mengatakan itu normal dalam kehamilan. Aku akan memeriksa tekanan darahnya. Gopi mengatakan kita semua tahu bahwa Pari membawa kita ke sini untuk mengawasi bisnisnya. Vidya membawa alopori untuk Priyal. Mira bertanya apakah kamu belum memberi makan Priyal dan bertanya untuk memberinya makan terlebih dahulu. Pria makan dan Mira bertanya bagaimana. Priyal mengatakan itu enak. Dia jatuh pingsan. Vidya dan Mira khawatir dan memanggil pelayan untuk memanggil dokter. Gopi meminta Mona untuk memberikan kunci kamarnya karena Gopi ingin Mona pindah ke lantai pertama dan membiarkan kamar di lantai dasar ke Sona karena Sona tidak bisa menaiki tangga saat hamil. Mona bilang dia memakai sandal tumit dan mungkin terpeleset. Sona bilang tidak apa-apa dan naik tangga tapi tergelincir. Tolu dan Dokter Krishna memeluknya. Sona bilang aku akan menyakiti anak-anak jika aku jatuh. Dokter Krishna mengatakan tidak apa-apa. Dia baik-baik saja. Pari bilang Sona harus mengambil kamar di lantai dasar. Mona bilang aku tahu itu. Pari bilang kamu tahu kenapa mereka membawa Sona ke sini. Untuk menjauhkan diri dari masalah rumah petak. Mona memberikan kunci kamarnya dengan ragu-ragu. Kokila mengatakan dengan rahmat Tuhan. Sona mendapatkan kembali haknya. Dokter datang dan memeriksa Priyal. Vidya berlari membawa air. Priyal bangun dan minum air dan jatuh tak sadarkan diri. Mira mengatakan dokter memberitahu Priyal makan sesuatu yang beracun dalam makanan dan perlu dikeluarkan. Vidya menangis sambil memeluk Sravan. Urmila datang untuk mengundang Mira dan Vidya untuk barai got Sona dan mendengar Vidya menangis. Hamba menginformasikan bahwa Priyal jatuh pingsan. Dia bergegas menuju kamar. Dokter mengatakan Priyal mengkonsumsi beberapa bahan kimia harfum. Tetapi aku membuangnya dan Priyal baik-baik saja. Urmila bertanya bagaimana bahan kimia masuk ke dalam makanan. Naya mengatakan aku mencampur garam dan bukan bahan kimia. Mira menyeret Vidya keluar dan berteriak apa yang kamu campur dalam makanan. Vidya mengatakan aku menyiapkan makanan secara normal. Mira berteriak. Sravan mengatakan mengapa Vidya mencampurkan apapun. Urmila meminta mereka untuk tenang dan mengatakan Vidya adalah ibu Priyal dan ibu manapun tidak akan menyakiti anaknya. Urmila lebih lanjut mengatakan bahwa aku datang untuk mengajak mereka ke barai got Sona. Mira bertanya dalam obrolan. Urmila mengatakan di Modi Bhavan. Pari sendiri datang dan membawa Sona kembali ke Modi Bhavan dan mengatur fungsi ini. Mira menjadi sangat bersemangat. Pari membawa kue untuk menenangkan Mona dan mengatakan jika rencana mereka berhasil, aku akan menyiapkan makanan ringan favoritmu. Mona menjadi bersemangat.
Gopi melihat kontrak bisnisnya dan mengatakan bisnis telah menyebutkan untuk mengirimkan pesanan tepat waktu. Kokila mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Dokter Krishna masuk dan berkata untuk tidak khawatir semuanya akan tepat waktu. Kokila mengatakan Pari membawa Sona ke sini dengan niat buruk, tapi malah membantu mereka. Setelah Sona sembuh, dia juga akan membantu mereka. Sekarang mereka bahkan memiliki Dokter Krishna untuk membantu mereka. Gopi memberikan 20 lakh ke Kokila dan mengatakan ketika Mehta datang besok, mereka akan meresmikan bisnis mereka. Mona mendengar percakapan mereka berdiri di depan pintu dan mengatakan mereka tidak akan meresmikan bisnis